Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang bisa dibilang sebuah anomali politik yang luar biasa banget. Kita bakal ngikutin perjalanan ekstrim dari seorang Jumhur Hidayat. Bayangin aja, dari seorang aktivis jalanan yang super lantang, sampai sekarang malah pegang kendali penuh atas ekologi Indonesia sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Tanpa bermaksud ngambil sisi politik manapun, yuk kita kupas tuntas fakta-faktanya dan visi baru apa sih yang sebenarnya dia bawa ke dalam pemerintahan sekarang. Oke, mari kita langsung bedah rekam jejaknya, karena ini benar-benar kontras banget. Tahun 1989, di eranya Pak Soeharto, dia ini dipenjara. Terus lompat ke tahun 2020, di era Pak Jokowi, dia lagi-lagi dipenjara karena protes kerasnya soal Omnibus Law. Dia bahkan sempat loh jadi wakil kapten buat pemenangan pihak oposisi. Tapi, kejutan besarnya muncul di tahun 2024. Bukannya terus jadi oposisi, dia malah diangkat jadi salah satu menteri kunci di kabinet Presiden Prabowo. Sebuah lompatan karir yang, jujur aja, jarang banget kita lihat kan? Nah, dari rekam jejak tadi, pasti langsung muncul dong satu pertanyaan besar di kepala kita. Gimana ceritanya seorang aktivis jalanan yang bolak-balik masuk sel karena ngelawan sistem, tiba-tiba bisa masuk dan dapat posisi di lingkaran terdalam istana? Penasaran kan? Mari kita cari tahu. Pertama, kita bahas dulu alasan dia ngambil jalan pemerintahan dan gimana dia nyari titik temu ideologisnya. Yang paling menarik dari pergeseran sikapnya ini adalah filosofi pragmatis yang dia pegang. Dia pernah bilang gini, kalau Anda punya idealisme, di dalam pemerintahan Anda bisa mengeksekusinya. Jadi daripada cuma sekedar teriak-teriak di jalanan tanpa hasil nyata, dia sadar betul kalau punya kekuasaan itu ngasih dia alat yang beneran real buat ngubah idealismenya jadi kebijakan yang mengikat. Masuk akal juga ya? Dan bukti nyata dari pragmatismenya itu kelihatan jelas dari beberapa kebijakan yang ternyata sejalan. Pemerintah yang sekarang tuh mulai buka ruang dialog yang lumayan luas sama gerakan buruh. Terus, mereka juga mau ngevaluasi Omnibus Law, ngebatasin praktek outsourcing yang ugal-ugalan, sampai meratifikasi konvensi ILO 188 soal perlindungan nelayan yang sebenarnya udah ketunda belasan tahun. Nah, kebijakan-kebijakan yang seirama inilah yang ibaratnya jadi pelumas buat dia masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, kita lihat kekuatan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri. Gimana perubahannya? Dari pinggiran ke pusat kendali. Gini, selama 10 tahun terakhir kan urusan lingkungan hidup sama kehutanan itu digabung. Terus apa masalahnya? Ya jelas, ada konflik kepentingan di situ. Di satu sisi, kementerian ini bisa ngeksploitasi sumber daya hutan, tapi di sisi lain mereka juga yang disuruh ngelindungin. Kan repot. Nah sekarang, kementerian ini udah dipisah. Lingkungan hidup sekarang berdiri sendiri sebagai pengawas yang benar-benar independen. Jadi mereka punya semacam helikopter view yang jauh lebih jernih buat memantau isu ekologi, tanpa tersandra kepentingan sektoral lagi. Kemandirian inilah yang akhirnya ngelahirin kekuasaan yang bisa dibilang luar biasa. Mereka ini sekarang ibaratnya jadi penjaga gerbang utama. Emang sih kementerian ini nggak ngebangun infrastruktur raksasa atau apa. Tapi ingat, setiap bisnis, izin tambang, perkebunan sawit, sampai pabrik industri skala besar, itu semuanya mutlak butuh persetujuan lingkungan dari mereka sebelum bisa beroperasi. Jadi hak veto mereka terhadap roda ekonomi nasional itu benar-benar absolut. Tapi tunggu dulu, ini agak aneh. Di balik kekuasaannya yang absolut tadi, ada satu anomali. Coba tebak berapa anggarannya? Cuma sekitar 1,4 triliun rupiah aja. Ini tuh tergolong kecil banget loh kalau dibandingin sama kementerian teknis lainnya. Kenapa bisa gitu? Ya karena uangnya emang nggak dipakai buat ngecor jalan atau bikin gedung pencakar langit. Fokus mereka murni cuma di ranah regulasi, patroli lapangan, kampanye publik, dan ngasih penyuluhan ekologi ke daerah-daerah. Masuk ke bagian ketiga, paradigma baru. Gimana mereka nawarin sanksi sekaligus solusi buat nanganin akumulasi kerusakan lingkungan? Terus pertanyaannya, gimana dong caranya ngurusin masalah raksasa se-Indonesia tapi dananya minim? Nah, kita mesti paham dulu nih soal sistem warisan yang namanya rezim sanksi. Gara-gara numpuknya pelanggaran sama kerusakan alam yang brutal selama lebih dari 1 dekade ke belakang, kementerian ini tuh udah dibekelin sama pisau hukum yang tajam banget. Undang-undang ngasih wewenang buat mereka memidanakan, ngasih denda miliaran, bahkan beneran menjarain kepala daerah atau perusahaan yang terbukti ngerusak alam. Pokoknya penegakan hukumnya keras banget. Dan disinilah kita bisa lihat pergeseran kebijakan yang brilian banget. Kalau pakai pendekatan yang lama, ya pokoknya hukum terus, penjarain si pelanggar, udah beres. Tapi pendekatan barunya Jumhur ini ngasih satu elemen tambahan yang esensial banget, yaitu solusi. Ngehukum pemerintah daerah gara-gara gagal ngurus sampah sih gampang, tapi sekarang kementeriannya justru buka pintu lebar-lebar buat kerjasama teknologi. Mereka gandeng lembaga kayak BRIN sama Badan Investasi Danantara buat ngasih akses teknologi pengolahan limbah ke pihak-pihak yang emang lagi kewalahan. Nah, sekarang kita ngomongin realitanya. Darurat sampah dan misi ekologi. Karena krisisnya benar-benar udah ada di depan mata.
Dengerin ya, ini bukan sekedar wacana lagi, tapi udah jadi krisis super darurat yang bahkan dapat perhatian langsung dari Bapak Presiden. 141 ribu ton. Wow. Dan asal kalian tahu, ini bukan angka sampah setahun ya, tapi ini jumlah sampah yang diproduksi di seluruh Indonesia setiap harinya. Skala beban harian yang harus ditanggung sama alam kita nih, jujur aja, bener-bener mencengangkan. Biar lebih kebayang seberapa parah skala masalahnya, kita lihat aja Jakarta deh. Ibu kota kita yang padat ini, sendirian aja bisa ngasilin sekitar 8.200 ton sampah per harinya. Ini beneran jadi bukti nyata seberapa parahnya krisis lingkungan yang numpuk di kawasan perkotaan. Jadi poin krusialnya begini, kemana sih perginya gunung sampah harian tadi? Realita pahitnya adalah cuma 24% yang dikelola dengan benar. Cuma segitu. Artinya apa? Sekitar 76% sampah di negara kita ini ya nasibnya nggak jelas. Dibuang gitu aja, menu-menuhin sungai, ngotorin tanah, dan jelas jadi polutan berbahaya buat lingkungan hidup kita. Menghadapi kondisi kritis kayak gini, kementerian nggak cuma tinggal diam. Mereka langsung bikin rencana aksi yang beneran praktis. Langkah pertama, mereka petain dulu akar masalah yang spesifik di tiap-tiap daerah. Karena pasti beda-beda kan. Kedua, mereka mulai ngenalin teknologi canggih, kayak ngubah sampah jadi energi atau waste to energy. Dan yang ketiga, mereka punya target ambisius, mencapai 100% pengelolaan sampah yang tepat dalam beberapa tahun ke depan. Tentu aja, darurat ekologi kita tuh nggak cuma urusan yang ada di atas tanah, tapi udara juga. Makanya saat ini udah ada 134 stasiun pemantau kualitas udara yang aktif beroperasi dari Sabang sampai Merauke. Stasiun-stasiun ini tuh bener-bener jadi mata dan telinga. Bahkan ada yang dipasang langsung di cerobong asap publik loh, buat mantau polusi 24 jam non-stop. Dan dari hasil pemantauan itu, muncullah target-target ekologi yang skalanya bener-bener raksasa. Mereka nge-push banget buat pensiunin PLTU batubara yang selama ini nyumbang kabut asap tebal di Jakarta. Terus ada misi besar buat mulihin Sungai Citarum, nanganin krisis kebakaran lahan gambut tiap kemarau, sampai ngebangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal, biar limbah domestik rumah tangga itu tersaring dulu sebelum ngalir ke alam. Tapi pada akhirnya, semua wewenang, regulasi, dan secanggih apapun teknologinya, itu nggak bakal cukup kalau kita nggak punya satu pemahaman kolektif yang sama. Saya suka banget cara Jumhur nyimpulin hal ini. Dia bilang, kita muliakan bumi sekemampuan yang kita bisa. Pesan ini tuh kayak ngingetin kita semua kalau ngelindungin alam itu bukan cuma tugasnya kementerian yang lagi berkuasa, tapi beneran tanggung jawab dan hutang kita bersama buat generasi yang akan datang. Jadi, kalau kita lihat transisi politiknya yang sangat pragmatis ini, ditambah wewenang absolut dari kementerian barunya yang independen, dan berhadapan langsung dengan segunung krisis di depan mata, kita cuma bisa merenung. Akankah sang mantan aktivis jalanan ini beneran berhasil ngerubah wajah ekologi Indonesia? Tentu aja, cuma waktu dan eksekusi nyatanya di lapangan yang bakal bisa ngejawab itu. Makanya, kita pantau terus aja gebrakannya. Sampai jumpa di ulasan kita yang berikutnya ya.